Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Yusril dengan NIM H0320331 Pendidikan Biologi A. Dan selamat datang di podcast saya. Kita akan membahas hal-hal yang cukup menarik di sini, tempatnya bersama saya. Di mana tema kali ini saya akan membahas tentang hubungan organisme dan faktor lingkungannya, hewan, tumbuhan, bakteri, dan jamur. Baik, yang pertama itu hewan, yang dimana hewan saya bahas pada kali ini yaitu belalang beserta kerabatnya. Hidup di berbagai jenis lingkungan atau ekosistem antara lain sawah, pertanian, rerumputan, semak, dan rumput. Di mana belalang memiliki peran sebagai pemakan organisme mati ataupun bangkai. Pemangsa detritus material organik yaitu hewan dan nabati, pemakan organ tumbuhan hidup dan mati, dan menjadi predator alam dari berbagai kelompok serangga lainnya. Adapun hubungan lingkungan dengan keanekaragaman belalang diketahui sangat berpengaruh, di mana belalang akan memiliki bentuk tubuh yang sesuai dengan habitat yang ditempatinya, karena faktor lingkungan juga faktor yang mempengaruhi keberadaan belalang pada suatu habitat. Jangan lupa, suhu juga berperan dalam mendukung belalang untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Karena suhu yang terlalu tinggi bisa menyebabkan kerusakan pada sistem tubuh dan menyebabkan kematian pada belalang. Jadi, faktor lingkungan sangat berpengaruh kepada keberlangsungan hidup belalang di alam bebas. Yang kedua yaitu tumbuhan, mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, terutama masyarakat di sekitar hutan. Umumnya hidup bergantung dengan keadaan hutan yang ada di sekitar, khususnya dalam hal pangan. Bahan pangan yang berasal dari tumbuhan rendah dan tumbuhan tingkat tinggi, bahkan pangan yang berasal dari tumbuhan tinggi, dapat diperoleh dari hasil hutan yang berupa buah-buahan, daun-daunan, dan biji-bijian, termasuk juga batang. Setiap tumbuhan memerlukan makanan dari lingkungannya untuk digunakan sebagai sumber energi dan sebagai bahan untuk membangun organ-organnya, yang dimana sebelum digunakan oleh tumbuhan akan diubah secara kimiawi agar dapat memenuhi zat makanan yang diperlukan oleh tumbuhan tersebut, sehingga tumbuhan tersebut dapat menghasilkan bahan pangan yang dapat digunakan oleh masyarakat, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang ketiga yaitu bakteri. Bakteri yang terdapat di muara sungai. Pada bakteri yang didapat di muara sungai bersekitaran antara 120 dikali 10⁻² koloni per gram hingga 180 kali 10⁻² koloni per gram, di mana nilai ini terdapat pada aliran muara yang berdekatan dengan lahan pertambangan dan juga pemukiman penduduk, di mana terdapat tumpukan sampah yang sangat banyak. Pada muara yang lahan sekitaran digunakan sebagai tempat pemukiman warga, akses jalan raya, pasar, dan pusat pertokoan, ditemukan bakteri 120 dikali 10⁻² koloni per gram hingga 130 dikali 10⁻² koloni per gram. Sehingga dapat diketahui pengaruh kehidupan bakteri, yaitu semakin banyak konsentrasi bahan organik, maka semakin banyak pula kepadatan bakteri yang terkandung di perairan tersebut. Baik, yang terakhir yaitu jamur. Di sini saya akan membahas tentang jamur makroskopik. Pada jamur ini merupakan famili yang mempunyai kemampuan tumbuh yang relatif besar. Hal ini dapat dilihat pada jumlah jenis jamur yang tumbuhnya pada kayu mati atau ranting yang merupakan tempat tumbuhnya jamur dari famili tersebut, di mana suhu sangat mempengaruhi tumbuh dari jamur ini, yaitu suhu rata-rata 29,5 derajat Celcius, kelembapan rata-rata 71,15% dan 0,64 klx.
Jadi, dapat kita ketahui jamur makroskopis yang ditemukan di kawasan Arboretum Silva Universitas Tanjung Pura mampu tumbuh dengan baik pada kayu ataupun ranting yang mati, di mana pertumbuhan jamur ini dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan. Baik, itulah pembahasan yang cukup menarik tentang hal hubungan organisme dan faktor lingkungan yang terdapat pada hewan, tumbuhan, bakteri, jamur. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.